Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada untaian kata yang paling indah untuk kita lantunkan pada pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan kecuali lantunan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil serta ucapan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang sangat mulia ini, di hari yang sangat berbahagia ini, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini adalah merupakan Idul Adha bagi kita. Untaian syukur itulah yang mudah-mudahan menjadikan hati kita menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan dan menerima larangan Allah untuk kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, tema kita hari ini adalah jangan pernah ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyuruh, memanggil kaum muslimin dengan panggilan yang sangat indah, seperti ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian dengan panggilan yang sangat indah, maka perhatikanlah, pasti di balik panggilan itu kalau tidak ada di dalamnya perintah, pasti di dalamnya ada larangan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir yang dijuluki sebagai turjumanul Quran, mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pasti di balik itu ada hikmah yang sangat besar, faedah yang sangat baik yang kembali kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang melaksanakannya. Begitu pula jika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti di balik larangan itu banyak mudarat yang bila dilakukan oleh hamba Allah kembali kepada mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari panggilan itu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hamba-hamba Allah untuk melaksanakan salah satu sunnah yang biasa dilakukan pada Idul Adha, yakni penyembelihan hewan kurban. Hadirin yang berbahagia, sejarah mula kurban disunnahkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu perintah yang mungkin kalau kita renungkan dengan akal sehat kita sungguh tidak masuk akal. Bagaimana tidak, seorang ayah yang sudah lama menginginkan, mengidam-idamkan seorang putra, tiba-tiba setelah dia masuk usia remaja, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat yang tadi kita bacakan. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim menunggu penantian yang sangat lama seraya berdoa kepada Allah, rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku keturunan orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang putra yang lahir, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala Nabi Ibrahim, seorang putra yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan, yang nantinya akan meneruskan estafet perjuangan dakwah beliau, tumbuh besar layaknya seorang
remaja yang gagah, kuat, cerdas. Timbul kemudian ujian, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, tadi malam aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku menyembelih engkau, fanzur madza tara. Wahai anakku, lihatlah bagaimana pendapatmu dari mimpi itu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab dalam ayat itu dengan mengatakan, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jika memang itu adalah merupakan perintah dari Allah, Allah yang memerintahkan kepada engkau, meskipun itu melalui mimpi, if'al, lakukan wahai ayah, mudah-mudahan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri tercintanya Hajar alaihissalam, bersama anak yang diharapkan untuk menjadi penerus estafet dakwah, harus mendapatkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang secara logika sungguh itu tidak masuk akal. Tapi seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail, istri tercintanya Siti Hajar alaihissalam, tidak pernah mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail sangat paham, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali di balik sesuatu itu ada hal yang sangat besar. Maka Allah meneruskan dalam ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya pasrah dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan anaknya di pelipisnya seraya untuk melakukan penyembelihan, maka dengan keadaan seperti itu mereka sudah total pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menggerotok, tidak lagi mengajukan usulan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi dengan mengatakan, wahai Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan perintah ini. Semuanya pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah memanggil dengan panggilan yang sangat indah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panggilan yang sangat indah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ibrahim, dengarlah seruanku wahai Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang telah aku perlihatkan kepada engkau. Subhanallah. Apa balasan yang diberikan oleh Allah? Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kata Allah, kami akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan dan melaksanakan perintah yang baik itu. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah itu Allah meneruskan firman-Nya dengan mengatakan kepada Nabi Ibrahim bersama putranya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, sungguh ini adalah ujian yang sangat besar. Sungguh ini adalah ujian bagi engkau, bagi keimanan dan keluargamu wahai Ibrahim. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, boleh dikatakan ayat yang sedang kita ceritakan ini adalah merupakan potret keluarga ideal yang sungguh pantas untuk kita jadikan tauladan panutan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang telah banyak makan asam garam, yang telah malang melintang dalam kehidupan, tidak semena-mena melakukan posisinya sebagai seorang ayah atau dengan sekadar hatinya ingin melakukan sesuatu, tapi selalu meminta pendapat kepada sang anak. Begitu juga dengan seorang anak yang gagah perkasa, cerdas, kuat, penuh masa depan, tidak pernah menggerutu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas di balik itu ada seorang istri yang salihah yang selalu berdiri tegar di belakang keduanya,
untuk mensukseskan tugas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Wa fadainahu bidzibhin azim. Wahai Ibrahim wa Ismail, balasan yang sangat besar yang akan kami berikan kepada kalian karena telah melaksanakan dan membenarkan perintah yang telah engkau lihat dalam mimpimu. Kami ganti itu semua dengan suatu penyembelihan yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini atau esok atau lusa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penyembelihan hewan kurban, sungguh penyembelihan yang kita lakukan bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban dari sapi, kambing atau onta atau kerbau. Tidak, tapi itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sifatnya adalah anjuran, tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada amal yang paling baik yang dilakukan oleh setiap hamba ketika Idul Adha kecuali dari mengalirkan darah. Maka ketika darah itu mengalir, malaikat mendoakan orang-orang yang berkurban. Bulu-bulu yang melekat di tubuh hewan tersebut akan beristighfar mendoakan orang yang berkurban, dan daging-daging yang dia makan serta dibagikan kepada orang yang berhak daripada fakir miskin ataupun kita hadiahkan, semuanya akan menjadi doa kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Inilah yang tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali di balik sesuatu itu ada faedah yang sangat besar. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, di balik perintah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berkurban, ada hal yang sangat baik yang akan kembali kepada kita baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika najzil muhsinin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, cerita ini bukan hanya sekedar cerita hadirin. Tidaklah cerita yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya, kecuali terdapat di dalamnya pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh apa yang diceritakan oleh Allah, cerita tentang Nabi Ibrahim yang kita sampaikan pada pagi hari ini bukan hanya sekedar cerita, namun di dalamnya pelajaran yang sangat agung bagi orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, maka penyembelihan hewan kurban yang disunnahkan atau dianjurkan kepada kita adalah merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Orang yang memiliki kelapangan rezeki, diberikan keluasan harta, tidak berkurban, maka maka janganlah mereka dekat-dekat ke masjid kami, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyembelihan hewan kurban bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya mimpi, tapi kita berkorban itu rasa tunduk dan pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin 2,5 juta hari ini keluar dari kantong kita. Diperkirakan oleh kita itu adalah hitung yang sangat banyak, yang sangat besar. Tapi sesungguhnya apa yang kita keluarkan itu adalah
seperti dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa yang kita keluarkan dari harta kita, dari hewan kurban, dari sedekah yang kita berikan, itu menandakan karena keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha, Allah tak akan terima dari harta yang kita keluarkan, daging yang kita bagikan, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah terima itu adalah ketakwaan. Maka hewan kurban yang kita lakukan penyembelihan pada hari-hari ini menandakan ketakwaan dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam siap mengorbankan anak dan putra tercintanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut akal kita, maka sungguh itu adalah memangkas satu generasi yang tidak akan mungkin ada penerus di balik setelah penyembelihan itu. Harta yang kita keluarkan hari ini untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, mungkin 2,5 juta atau paling besar 3 juta kita keluarkan, atau mungkin 17 juta bagi satu keluarga. Hitungan kita hilanglah uang dengan sejumlah itu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan ganti semua. Ada yang berbentuk cash, ada yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memudahkan segala urusan setiap hamba. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita perbaiki di tengah masyarakat saat ini adalah ketika masyarakat memandang kurban itu adalah memberatkan. Tidak. Inilah yang sebenarnya harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jika kita memiliki kelebihan harta, tidak punya hutang, tidak ada tunggakan, tidak ada apa yang memberatkan kita, maka yang paling baik itu adalah untuk berkorban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang hampir dalam kehidupannya tidak pernah berkorban, dengan mengatakan sungguh itu ibadah yang sungguh tidak masuk akal oleh kita. Setelah dia mengatakan hal yang demikian, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan teguran kepada dia dengan Allah cabut seluruh harta yang ia miliki, yang kemudian ia merasakan kemiskinan. Baru setelah itu dia sadar hal yang demikian adalah merupakan akibat dari apa yang pernah dia ucapkan dengan hanya mengatakan sungguh ibadah seperti ini sangat merugikan. Ia mengatakan sesungguhnya ibadah itu selalu mendatangkan keuntungan kepada kita. Apa untungnya dari kita berkorban? Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, untung berkorban di dunia dan di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, mungkin hari ini masih ada orang yang belum berkesempatan untuk berkorban, masih ada esok hari, masih ada esok lusa, masih ada esok lain di hari-hari tasyrik untuk melakukan penyembelihan itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.